Dari ketujuh spesies penyu, ada satu penyu yang ukurannya sangat besar dan orang-orang biasa menyebutnya penyu raksasa, yaitu penyu belimbing. Beratnya bisa mencapai 900 kg, bahkan bisa mencapai 1 ton. Bentuk tubuh penyu belimbing sudah ada sejak zaman dinosaurus. Nah teman-teman, apa sih perbedaan yang membedakan antara penyu dan kura-kura? Penyu dan kura-kura itu berbeda tapi tak sama teman-teman, karena mereka mempunyai 5 perbedaan yang membedakan antara penyu dan kura-kura. Apa saja itu? Yang pertama adalah halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel saya. Di channel saya kali ini saya akan membahas tentang binatang laut yang seperti kura-kura yang bernama penyu. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua, juga bagi saya sebagai ilmu pengetahuan ya teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwa penyu adalah kura-kura laut yang bisa ditemukan di semua samudra yang berada di dunia. Dan si penyu ini sudah hidup dari akhir zaman Jura atau sepantaran hidupnya dengan dinosaurus teman-teman. Pada waktu itu penyu bernama Archelon, ukuran badannya 6 meter, sudah berenang di laut purba seperti penyu yang hidup zaman sekarang teman-teman. Jadi penyu ini sudah ada dari sejak zaman purba, zaman dinosaurus. Wow, jadi ini adalah cicit-cicitnya teman-teman. Ini cucu-cucunya. Sementara itu, penyu yang masih bertahan dan masih hidup di dunia ada 7 jenis teman-teman. Di antaranya adalah penyu Cam Ridley, penyu hijau, penyu pipih, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, dan satu lagi penyu belimbing teman-teman. Ada 7 jenis ternyata yang masih hidup di dunia ini teman-teman. OMG keren. BTW, kalian ada yang tahu tidak kira-kira jenis penyu apa yang ada di video ini ya? Ayo tebak, kira-kira penyu apa ini? Dari ketujuh penyu yang tadi yang saya sebutkan, kira-kira ada yang tahu tidak? Penyu apa yang ada di video ini ya? Dilihat dari bentuk mulut dan dari cangkang punggungnya, penyu ini adalah penyu sisik teman-teman. Mengapa disebut penyu sisik? Karena penyu sisik memiliki perbedaan dengan penyu lain, yaitu dia memiliki paruh
yang runcing seperti paruh burung elang, dan juga memiliki cangkang yang berwarna kuning didominasi dengan warna hitam dengan bintik-bintik berwarna coklat. Itulah ciri khas dari penyu sisik, teman-teman. Nah, yang ada di video ini adalah penyu sisik, teman-teman, karena memiliki paruh yang agak runcing seperti paruh burung elang. Penyu sisik ini terancam punah, teman-teman, sehingga pemerintah membuat undang-undang bahwa penyu ini tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diperdagangkan. Jadi bagi kalian tidak boleh menangkap penyu seenaknya di laut dan memperjualbelikannya dengan seenaknya, karena bisa dihukum dengan pidana dan bisa masuk penjara ya, teman-teman. Biarkanlah mereka hidup dengan damai dan tenang. Dari ketujuh spesies penyu, ada satu penyu yang ukurannya sangat besar dan orang-orang biasa menyebutnya penyu raksasa, yaitu penyu belimbing. Beratnya bisa mencapai 900 kg, bahkan bisa mencapai 1 ton. Bentuk tubuh penyu belimbing sudah ada sejak zaman dinosaurus. Sementara penyu yang paling kecil bentuk tubuhnya adalah penyu lekang, beratnya hanya mencapai 50 kg. Sedangkan penyu hijau adalah penyu yang mudah untuk ditemukan. Nah, teman-teman, sementara makanan dari penyu ini berbeda-beda, teman-teman, tergantung dari jenis penyunya. Seperti penyu hijau yang menyukai lamun dan alga, karena penyu hijau adalah hewan herbivor, artinya pemakan tumbuhan, sehingga bentuk warna tubuhnya berwarna hijau karena suka memakan tumbuhan yang berwarna hijau seperti alga dan lamun. Sementara makanan favorit kesukaan penyu belimbing dan penyu pipih hampir sama, yaitu termasuk jenis hewan karnivor, artinya pemakan daging. Makanan kesukaan penyu belimbing adalah makanan yang rendah kalori sehingga badannya bisa mencapai ukuran raksasa. Makanan favoritnya adalah ubur-ubur dan cumi-cumi. Sementara makanan favorit penyu pipih adalah udang, ikan, dan ubur-ubur. Lalu apa sih makanan favorit penyu sisik yang ada di video ini? Makanan penyu sisik adalah omnivor, artinya makanannya pemakan segala jenis, bisa memakan daging dan juga bisa memakan tumbuhan. Makanan favoritnya adalah spon laut, teman-teman. Jadi gampang banget jika kalian pengen ngasih makan sama ikan sama penyu sisik ini, kalian kasih aja spon laut, atau bisa juga kalian kasih ikan kecil-kecil, karena gampang banget makanan penyu sisik ini karena pemakan segala jenis, bisa memakan daging dan juga bisa memakan tumbuhan. Oke.
Perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya penyu ini adalah hewan pengembara teman-teman. Artinya penyu ini suka merantau. Mereka suka merantau ke lautan selama bertahun-tahun, suka mengembara ke lautan dan hidup di samudra selama berpuluh-puluh tahun teman-teman. Nah, si yang jantan ini dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya, alias seperti Bang Toib teman-teman. Sementara si yang betina kadang suka pulang ke kampung halamannya. Itu juga untuk bertelur. Setelah bertelur, dia kembali lagi ke tengah lautan untuk mengembara. Itu sebabnya teman-teman, banyak ditemukan penyu di perairan Indonesia. Mereka datang ke perairan Indonesia adalah untuk mencari makan teman-teman, dan juga untuk berkembang biak. Salah satunya yang banyak ditemukan di perairan Indonesia adalah penyu hijau dan penyu sisik. Mereka banyak ditemukan di perairan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, daerah Kalimantan, daerah Jawa, daerah Bali, dan di beberapa tempat lainnya. Sementara penyu belimbing dan penyu lekang banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Papua Barat. Di antara 7 spesies penyu yang ada di dunia, hanya ada 6 jenis penyu yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah penyu hijau, penyu pipi, penyu sisik, penyu belimbing, penyu lekang, dan penyu tempayan. Sementara penyu Cam Ridley belum pernah ditemukan di perairan Indonesia. Di antara ketujuh spesies penyu ini, semuanya digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu jenis hewan terancam punah dan jenis hewan yang sangat terancam punah, seperti penyu belimbing dan penyu lekang yang sangat terancam punah akibat perburuan manusia. Itu sebabnya teman-teman, penyu ini sangat diperhatikan kelestariannya dan sangat diperhatikan sama pemerintah atas kelangsungan hidupnya, supaya penyu ini tetap hidup sampai akhir zaman. Nah teman-teman, apa sih perbedaan yang membedakan antara penyu dan kura-kura? Penyu dan kura-kura itu berbeda tapi tak sama teman-teman, karena mereka mempunyai 5 perbedaan yang membedakan antara penyu dan kura-kura. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang membedakan antara penyu dan kura-kura dari cara habitatnya teman-teman, dari cara hidupnya. Si penyu itu kebanyakan hidupnya di laut teman-teman, bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun mereka hidupnya di laut, kebanyakan hidupnya di laut. Sementara si kura-kura hidupnya di darat dan di air tawar teman-teman. Perbedaan yang kedua adalah dari bentuk kaki teman-teman. Bentuk kaki dari kura-kura adalah
agak tajam teman-teman, yang berguna untuk dia berjalan di darat. Sementara bentuk kaki dari penyu berupa sirip teman-teman, yang berguna bagi dia untuk berenang di lautan. Perbedaan yang ketiga yang membedakan antara penyu dan kura-kura adalah kalau si penyu dia tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurungnya karena tempurungnya itu berbentuk datar. Sementara si kura-kura dia bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurungnya karena tempurungnya sangat kuat dan kokoh. Perbedaan yang keempat yang membedakan antara penyu dan kura-kura adalah dari makanannya teman-teman. Kalau si kura-kura karena dia hidupnya di darat, dia kebanyakan makan sayuran, buah-buahan, dan serangga. Sementara si penyu karena dia kebanyakan hidupnya di laut, dia memakan makanan laut teman-teman, dan binatang laut serta tumbuhan laut seperti cumi-cumi, ubur-ubur, udang, alga, dan lamun. Perbedaan yang membedakan antara penyu dan kura-kura yang kelima adalah dari umurnya teman-teman. Si kura-kura umurnya bisa mencapai 80 tahun sampai ada yang umurnya bisa mencapai 150 tahun. Sementara si penyu umurnya hanya mencapai 60 sampai 70 tahun. Itulah 5 perbedaan yang membedakan antara penyu dan kura-kura teman-teman. Jadi penyu dan kura-kura itu tidak sama, berbeda tapi tidak sama teman-teman, karena 5 perbedaan itu. Selain itu, si penyu ini memiliki banyak keunikan teman-teman. Di antaranya keunikannya adalah, mau tahu tidak? Nah, yang pertama, keunikan penyu itu adalah dia itu adalah hewan purba teman-teman. Hewan yang hidup di zaman dulu, di zaman dinosaurus. Dinosaurus itu sudah punah antara 65 juta tahun yang lalu. Nah, si penyu ini dia bisa hidup sampai sekarang teman-teman, karena dia bisa beradaptasi dengan alam sehingga bisa hidup sampai sekarang teman-teman, sampai turun menurun. Keunikan yang lainnya adalah kalau si penyu ini adalah binatang atau reptil tercepat ketika dia berenang di laut. Ketika dia berjalan di darat, dia itu sangat lambat. Tetapi ketika dia berenang di laut, dia itu kecepatannya bisa mencapai 35 km per jam. Wah, cepat sekali ya teman-teman. Keunikan yang lainnya adalah si penyu ini adalah merupakan reptil terbesar teman-teman, karena dia itu ada jenis penyu yang bernama penyu belimbing yang ukurnya bisa mencapai raksasa, bisa besar banget teman-teman. Terus keunikan yang lainnya adalah suhu. Ketika dia lahir, dia itu tergantung suhu alam teman-teman. Kalau suhu alamnya panas, ketika dia lahir akan berubah menjadi penyu betina, dan ketika suhu alamnya dingin, ketika dia lahir dia akan menjadi penyu jantan. Selain itu, keunikan yang lainnya si penyu ini adalah di kepalanya si penyu ini ternyata memiliki GPS teman-teman. Artinya walau sejauh apapun dia mengembara sampai ke samudra atau ke lautan manapun, dia itu tetap bisa pulang ke kampung halamannya teman-teman. Karena di kepalanya ini si penyu ini ternyata memiliki GPS teman-teman, sehingga enak dia bisa pulang ke kampung halamannya untuk bertelur. Setelah itu dia bisa berenang kembali ke tengah-tengah lautan untuk mengembara, mencari mangsa, dan untuk berkembang biak lagi teman-teman.
Keunikan yang lainnya, si penyu ini adalah dia bisa berbicara dengan teman-temannya waktu bayi teman-teman, yaitu ketika dia masih di dalam cangkang telurnya, dia berbicara dengan teman-temannya. Maka ketika dia lahir, berbarengan semua keluar dari cangkang telurnya, karena mereka saling ngasih tahu satu sama lain kapan untuk keluar dari cangkang telurnya teman-teman. Itu dia beberapa keunikan dari penyu ini teman-teman, yang tidak bisa dimiliki oleh binatang lain kecuali si penyu ini teman-teman. Selain memiliki keunikan dan perbedaan, penyu juga memiliki 4 macam manfaat bagi kehidupan teman-teman. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem di lautan. Yang kedua, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lautan melalui sektor perikanan. Yang ketiga, menjaga kesehatan karang. Dan yang keempat, penyu dan habitatnya menjadi bahan bagi umat manusia untuk menambah ilmu pengetahuan melalui sistem penelitian. Itulah 4 manfaat bagi penyu ya teman-teman. Mari kita jaga kelestarian kelangsungan hidup penyu agar tetap ada di dunia ini. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan saya tentang penyu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mari kita jaga kelestarian dan kelangsungan hidup penyu agar tetap ada di dunia ini. Dengan cara jangan buang sampah sembarangan ke laut, terutama plastik, dan jangan hentikan perburuan satwa laut. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya ya. Sampai di sini saja. Oke, see you. Sampai jumpa.